Halo, selamat pagi semuanya untuk anak kelas 12 SMK, baik 12 TKJ ataupun 12 RPL. Jadi kita kembali belajar daring pada hari ini dalam mata pelajaran PPKN. Dan materi hari ini kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Dan hal yang pertama yang akan kita bahas pada materi ini adalah kita akan melihat indikator kesadaran persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi artinya ada tolak ukur apa hal yang akan kita lakukan supaya tercipta yang namanya kesadaran dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa di negara kita. Yaitu hal yang pertama yang dilakukan adalah kita harus mempunyai perasaan senasib dan sepenanggungan. Yang kedua, kita mempunyai rasa kesetiakawanan atau solidaritas sosial yang tinggi. Dan yang ketiga, kita mempunyai kesediaan yang kuat terhadap keputusan bersama. Jadi kita kembali kepada indikator yang pertama yaitu mempunyai perasaan senasib dan sepenanggungan. Jadi artinya di sini masyarakat Indonesia harus menciptakan rasa persatuan atau rasa memang kita senasib dalam menciptakan atau memperoleh yang namanya kemerdekaan. Karena kita ketahui kita merupakan bangsa yang dijajah. Dan hal tersebut kita wujudkan supaya kita tidak tercerai-berai kembali dan akan tercipta persatuan dan kesatuan di dalam negara kita. Yang kedua, kita harus memiliki rasa kesetiakawanan atau solidaritas sosial yang tinggi. Jadi artinya di sini kita harus menciptakan hal yang positif atau hal pemersatu tanpa melihat adanya latar belakang yang berbeda di dalam diri kita secara bermasyarakat. Dan oleh karena itu, misalnya seperti contoh bergotong royong, kita dapat mewujudkannya supaya hal solidaritas dan kesetiakawanan itu dapat terjadi. Yang ketiga, kita juga harus mempunyai kesediaan yang kuat terhadap keputusan bersama. Jadi artinya, dalam sebuah negara ada yang namanya peraturan. Dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu harus melibatkan masyarakat supaya hal tersebut dapat dilakukan ataupun tidak. Dan berbicara tentang topik yang kedua, kita akan melihat apa pentingnya kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi yang akan kita lihat di sini ada berbagai hal yang dilakukan oleh bangsa kita supaya tercipta yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa itu dari masa ke masa. Yang pertama itu pada masa kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 sampai 12 dan kerajaan Majapahit yaitu pada abad ke-12 sampai 16. Jadi sebelum Indonesia dijajah oleh bangsa barat seperti Portugis, jadi bangsa kita telah dikenal dalam bentuk kerajaan dulunya ternyata. Yang kita kenal adalah kerajaan Sriwijaya dan dikenal dengan kerajaan Nusantara I. Kenapa dikatakan dengan kerajaan Nusantara I? Karena wilayahnya telah mewakili seluruh Nusantara. Dan setelahnya, kerajaan Sriwijaya itu surut dan digantikan oleh kerajaan Majapahit. Dan kerajaan Majapahit ini juga dikenal dengan kerajaan Nusantara II. Yang kedua ada pada fase penjajahan barat, sekitar abad ke-16 sampai abad ke-20. Kita ketahui, kekayaan alam dan kesuburan Indonesia dengan hasil bumi yang melimpah, terutama rempah-rempah, ini dibutuhkan oleh bangsa barat. Dan hal ini yang menyebabkan bangsa barat datang ke Indonesia pada masanya dan akhirnya mereka melakukan penjajahan kepada negara kita. Yang ketiga ada perjuangan sebelum tahun 1908. Jadi berbicara tentang masa ini, rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap penjajahan bangsa barat dan perjuangan melawan Portugis. Salah satunya di sini pada masa itu dipimpin oleh Raden Pata dan Pati Unus dari Demak. Tetapi hal tersebut digagalkan karena persenjataan kita masa itu masih sangat bersifat tradisional. Kita kalah dengan senjata penjajah yang sudah canggih di masa tersebut. Yang keempat, yaitu perjuangan sesudah tahun 1908. Yaitu pada masa ini sudah muncul pergerakan nasional seperti Budi Utomo ataupun Syarikat Islam yang memperluas atau melakukan
perlawanan kepada bangsa penjajah di masa itu. Selanjutnya ada dikatakan perjuangan bangsa Indonesia sesudah Indonesia merdeka. Dan setelah kita merdeka, ternyata Indonesia juga masih menghadapi ancaman, baik terhadap kedatangan pasukan Inggris. Dan dari dalam negara sendiri juga terjadi yang namanya pemberontakan. Seperti pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun, yang notabene ini adalah sebuah organisasi atau partai yang ingin menghapuskan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Ada juga yang namanya DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang ingin memberikan paham syariat atau Islam. Ada juga RMS atau Republik Maluku Selatan. Ada juga PRRI atau Permesta dan G30 SPKI di tahun 65 yang merupakan kelanjutan dari PKI di Madiun yang kita kenal dengan peristiwa Lubang Buaya atau gugurnya pahlawan revolusi. Dan dalam situasi ini, bangsa kita dapat mengatasinya dengan kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Jadi sekian penjelasan dari materi hari ini. Jadi apabila ada hal yang ingin ditanyakan, kita nanti bisa kembali pada ruang diskusi kita.